Salam bagi kita semuanya, ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah minggu tanggal 18 Agustus tahun 2024. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Amsal 9 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiang, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di tempat-tempat tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, topik khotbah kita membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, Amsal merupakan hikmat yang ditulis oleh Salomo, dan Amsal ini dapat kita jadikan sebagai panduan atau pegangan hidup kita. Kalau kita membaca mulai dari Amsal 1 sampai Amsal yang terakhir, maka kita dapat menemukan bahwa Amsal itu menuliskan bagaimana supaya manusia itu hidup di dalam hikmat dengan takut akan Tuhan. Maka hikmat adalah takut akan Tuhan. Hikmat itu dapat menuntun kita membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindari, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus tidak dikerjakan dalam hidup kita. Maka hikmat itu akan mengajari kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, dalam khotbah kita pada saat ini dengan perikop undangan hikmat dan undangan kebodohan, kita dapat melihat ayat 1 dan ayat 2. Hikmat ini dipersonalisasikan atau dipakai untuk memperkenalkan dirinya sebagai perempuan yang dibutuhkan untuk membangun dan juga digambarkan tentang perjamuan. Dikatakan di sana, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Saudara-saudara, ini adalah gambaran peranan rumah yang didesain, direncanakan dengan konstruksi 7 tiang. Ini artinya bahwa ada persiapan yang mapan, yang sempurna untuk mendirikan sebuah rumah, untuk mendirikan sebuah dasar yang kuat dan kokoh dalam mewujudkan suatu pendidikan, suatu pengajaran di rumah. Maka rumah adalah sebagai tempat awal untuk mendapatkan pendidikan di rumah kita. Dan angka 7 identik dengan angka sempurna bagi bangsa Israel. Oleh karena itu bahwa hikmat itu bersiap untuk menjamu, untuk menyuguhkan, untuk memberikan kepada setiap orang yang datang. Apa yang telah disediakan? Semuanya telah disediakan. Gambaran makanan dan minuman yang tersedia ini adalah merupakan apa yang disediakan di pesta. Maka semuanya disediakan, konstruksi rumah, hidangan makanannya, semuanya disediakan di situ. Lalu kita melihat dalam ayat 3 sampai 5 bahwa penulis mulai menegaskan pengajaran moral yang menggambarkan dengan pelayan perempuan yang mengundang orang untuk makan roti dan minum anggur. Hal ini bukan dalam artian kita artikan secara lahiriah,
melainkan bersifat pengajaran, supaya tampak jelas dari undangan yang ditujukan, yakni kepada siapa yang belum berpengalaman, yang tidak mengerti, yang belum berpengalaman, yang tidak berakal budi, adalah orang-orang yang tidak memperoleh pendidikan yang cukup dan harapan melalui pengajaran. Mereka harus datang untuk memperoleh pengajaran, supaya mereka memperoleh pengetahuan, supaya mereka memperoleh hikmah. Dan orang yang tidak berakal budi adalah orang yang tidak baik, orang yang tidak memiliki karakter yang baik dalam hidup. Maka itulah yang diundang, supaya mereka datang belajar, supaya jangan ada yang merasa dirinya sudah pintar. Di ayat 6 lebih jelas lagi dikatakan sebagai penutup dari khotbah ini, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Saudara-saudara, kita diajak untuk membuang kebodohan dan berjalan di jalan pengertian. Mengapa dikatakan membuang kebodohan? Kalau di bahasa Batak dikatakan yang roh, sepele terhadap segala sesuatu, sepele terhadap pengetahuan. Inilah orang yang bodoh, tidak mengindahkan pengajaran, tetapi sepele terhadap segala sesuatu, merasa dirinya pintar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya memiliki pengetahuan dan hikmat, padahal dia tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Maka dalam firman ini kita harus membuang kebodohan, membuang hidup kita yang merasa sepele dan merasa pintar itu, dan kita datang kepada hikmat itu, datang kepada Tuhan, supaya kita memiliki pengertian, supaya kita mengerti akan jalan hidup ini dan dapat menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, melalui firman ini kita diajak untuk membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Kita sudah sangat jelas dalam nats ini. Yang pertama, bahwa kita diundang untuk hadir untuk belajar. Kita diajak untuk belajar akan hikmat itu. Kita diajak belajar untuk takut akan Tuhan. Kita diajak belajar untuk firman Tuhan dalam hidup kita. Dan kita membuang segala kemalasan, membuang tinggi hati, membuang kesombongan, membuang merasa sepele, membuang merasa kita sanggup. Kita buang semuanya ini. Tetapi kita mari buka hati kita. Orang yang sombong dia tidak akan mau belajar lagi. Orang yang tinggi hati dia tidak akan mau belajar lagi. Orang yang merasa mampu dan hebat dia tidak mau belajar lagi. Tetapi di sini kita diundang, mari kita mau membuka diri untuk belajar. Kita buang segala kesombongan itu, supaya kita mengerti jalan Tuhan, supaya kita tahu firman Tuhan dan takut akan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita hidup di dalamnya, sehingga kita semuanya membuang setiap kebodohan itu. Kita berhikmat, kita tahu membedakan, kita diisi dengan firman Tuhan, membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita meninggalkan yang tidak baik dan kita datang mengambil keputusan untuk ikut kepada Tuhan dan berhikmat. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu, penuhi hati kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami memperoleh hikmat dan kebijaksanaan yang datangnya daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.